Lanjut kita ke tempat bersejarah yang ada di Bekasi. Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Nama Bekasi berasal dari kata Bagasasi yang artinya sama dengan Candrabaga yang tertulis di dalam prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini. Bekasi memiliki beberapa tempat bersejarah, yaitu Monumen Perjuangan Rakyat, Gedung Papak, Monumen Kali Bekasi, Tugu Agus Salim, dan Gedung Juang Bekasi. Dari beberapa tempat bersejarah yang ada di Bekasi, yang akan kami kunjungi adalah Gedung Juang Bekasi. Sejarah Gedung Juang 45 Bekasi. Gedung Juang 45 Bekasi merupakan bangunan bersejarah yang terletak di Jalan Hasanuddin nomor 39, Setiadharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Gedung Juang 45 Bekasi atau Land House Tambun yang dikenal sebagai gedung tinggi oleh warga setempat. Gedung ini dibangun oleh Kou Cheng-ki, seorang tuan tanah yang memiliki kebun tebu yang luas. Kou Cheng-ki membangun Land House Tambun, Gedung Juang 45 Bekasi, melalui dua tahapan. Pembangunan tahap pertama, gedung ini berlangsung pada tahun 1906 sampai 1910. Lalu pembangunan tahap kedua berlangsung pada tahun 1925. Setelah Kou Cheng-ki meninggal, bangunan ini diwariskan kepada anaknya yang bernama Kou An-hao hingga tahun 1942. Setelah Kou Cheng-ki meninggal, bangunan ini diwariskan kepada anaknya yang bernama Kou Un-hoi hingga tahun 1942. Pada saat Perang Kemerdekaan melawan Belanda, Gedung Juang 45 Bekasi dijadikan tempat pertahanan oleh para pejuang kemerdekaan yang berpusat di wilayah Tambun dan Cibarusah, termasuk Masjid Mujahidin di Cibarusah. Di tahun 1943 sampai tahun 1945, tentara Jepang menduduki gedung ini dan menjadikannya sebagai salah satu pusat kekuatan militernya. Setelah Jepang menarik diri dari Indonesia pada tahun 1945, Komite Nasional Indonesia atau KNI menjadikan Gedung Juang 45 Bekasi digunakan sebagai kantor Kabupaten Jatinegara yang kini menjadi wilayah Kabupaten Bekasi. Selain menjadi kantor kabupaten, Gedung Juang 45 Bekasi juga dijadikan tempat pertahanan dan pusat komando dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tentara Belanda atau NIKA yang hendak menjajah Indonesia kembali. Pada tahun 1946, di masa kemerdekaan, Gedung Juang 45 Bekasi ini menjadi pusat komando pertahanan wilayah Republik Indonesia saat negara Indonesia beribu kota di Yogyakarta. Kala itu, Jakarta dikuasai oleh NIKA. Bekasi menjadi basis wilayah terluar Republik Indonesia yang paling dekat dengan wilayah Jakarta. Pada pertengahan tahun 1947, Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati. Pada pertengahan tahun 1947, Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militer pertama. Saat itu Gedung Juang 45 Bekasi dikuasai oleh Belanda hingga tahun 1949. Tetapi para pejuang kemerdekaan Indonesia tidak pernah menyerah. Pada tahun 1950, para pejuang kemerdekaan tersebut berhasil merebut kembali gedung ini dari tangan Belanda.
Setelah gedung ini berhasil dikuasai dan wilayah Tambun berhasil diamankan, maka aktivitas pemerintahan kembali dilaksanakan di gedung ini. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bekasi tercatat pernah menempati gedung ini untuk pertama kalinya. Lalu, pada tahun 1951, Gedung Juang 45 Bekasi ini diisi oleh TNI Angkatan Darat, Batalion Kian Santang. Selain itu, Lembaga Wakil Rakyat pun pernah berkantor di gedung ini hingga tahun 1960. Di antaranya DPRD sementara, DPRD tingkat 2 Bekasi, dan DPRD Gotong Royong. Disusul oleh kantor-kantor dan jawatan lainnya hingga akhir tahun 1982. Saat ini Gedung Juang 45 Bekasi sudah berubah menjadi Museum Digital Gedung Juang 45 Bekasi. Museum digital tersebut diresmikan pada Jumat malam tanggal 19 Maret 2021 oleh Bupati Bekasi yaitu almarhum Bapak Eka Fikria Atmaja. Untuk warga Bekasi yang ingin mempelajari sejarah kota atau Kabupaten Bekasi di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, tempat ini cocok untuk dikunjungi. Tempat ini dibuka dari hari Senin hingga hari Sabtu pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore dan berkunjung ke tempat ini gratis. Sekian dokumentari dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.